Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh bertemu, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mendengar adalah suatu hal yang selalu kita alami setiap hari. Kita mendengar tentang berita yang positif, kita mendengar hal-hal yang tidak mengenakan, mendengar hal-hal yang membuat kita stuck atau kita berhenti untuk melangkah, untuk kita mengambil satu keputusan. Mendengar juga kadangkala kita mendengar suatu perintah, tetapi kadangkala kita tidak mau melakukannya. Atau kita melakukannya dengan mendengar itu, tapi kita terpaksa. Ada hal-hal yang membuat kita tidak melangkah ketika kita mendengar. Atau kita hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita tidak menjadi pelaku akan segala sesuatu. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Melalui perumpamaan orang yang membangun rumah, Tuhan ingin di dalam kehidupan kita untuk senantiasa mendengar dan melakukannya. Di dalam perumpamaan ini ada contoh bagaimana ketika ada ketaatan setelah mendengar itu akan mengalami yang namanya hal yang luar biasa, yaitu apa? Kebijaksanaan. Atau di dalam bahasa aslinya di sana artinya ketika mendengar dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan atau firman Tuhan firmankan. Di dalam Matius ini, di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat ke-27 kalau kita pelajari, di sana kita harus mendengarkan dan menjadi pelaku akan kebenaran daripada firman Tuhan. Mendengarkan adalah langkah pertama untuk apa? Mengetahui firman Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita tidak hanya mendengar langsung melakukannya. Tidak, tetapi ada hal yang harus kita lihat, yaitu ketika kita mendengar firman atau sabda Tuhan, kita harus memeliharanya. Kalau kita membuka di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28, ya, mendengarkan sabda Allah dan kita memeliharanya. Yang kedua, Yohanes 13 ayat yang ke-17, yang berbahagia adalah mereka yang melakukannya. Jadi saudaraku, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita menyimpannya dan kita melakukannya. Di dalam bahasa aslinya, di sana dicatatkan yaitu aku akan patuh. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada suatu ketaatan untuk apa? Kita patuh. Patuh apa? Menjadi pelaku firman. Kadangkala dalam kehidupan kita mendengar firman Tuhan, tapi kita melakukannya karena terpaksa. Karena motivasi kita melakukan firman Tuhan salah. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam Matius tadi diingatkan untuk kita menjadi pelaku firman yang taat atau melakukan firman Tuhan dengan motivasi yang benar. Ketaatan yang dimaksud di sini bukan sekedar taat, tapi juga mengandung arti mendengar. Tidak ada orang yang bisa taat jika tidak mendengar terlebih dahulu, lalu menyimpannya dalam hati dan merenungkan dan kemudian melakukannya. Di dalam kehidupan kita banyak kali kita mendengar tentang kebenaran daripada firman Tuhan yang menguatkan, yang memelihara kehidupan kita. Ada janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar, bagaimana respon di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi pelaku akan kebenaran daripada firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, di sana dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Haleluya. Yesaya mengatakan bagaimana setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar, karena tidak mungkin seorang bisa taat tanpa mendengar terlebih dahulu. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, harus ada ketaatan yang ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan
dengan setia. Jadi ketaatan tidak hanya sekedar melakukan. Banyak orang Kristen ya kelihatannya taat, padahal mereka melakukannya tidak dengan tulus, dengan tidak segenap hati. Wah, aku tidak enak sama pendeta, aku nggak enak sama majelis, karena sudah dibesuk dan sebagainya. Karena keterpaksaan. Tetapi firman Tuhan katakan, mengingatkan kita pada saat hari ini, saudaraku, bagaimana kehidupan kita setelah kita mendengar, kita menjadi pelaku firman. Dengan apa? Dengan ketulusan hati, dengan benar-benar motivasi yang benar di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus taat ketika kita sudah mendengar kebenaran daripada firman Tuhan? Ada rancangan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa atau mengapa kita harus ketika kita mendengar firman dan kita melakukannya dengan motivasi yang benar? Yang pertama, kita harus taat agar tidak tertipu muslihat iblis. Di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14, di sana dikatakan bagaimana iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Di dalam perjalanan kehidupan kita ada pergumulan, ada permasalahan, seringkali kita mendengar kata-kata yang bisa membangun iman kita lewat kebenaran daripada firman Tuhan. Kadangkala juga kita mendengar hal-hal yang negatif, ya, yang dapat membuat semangat kita patah, semangat kita hilang, sehingga kita menjadi takut, menjadi khawatir dan sebagainya. Nah, pada saat ini, kenapa kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan motivasi yang benar? Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu muslihat iblis. Kadangkala kuasa kegelapan membelokkan kita kepada pengharapan yang pasti, kepada hal-hal yang menakutkan. Tapi berbahagia dalam kehidupan kita ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya. Ada ketaatan. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan karena janji itu iya dan amin. Bagaimana sikap hidup kita ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan tulus hati. Dan yang kedua, kenapa kita harus mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya dengan motivasi yang benar? Yang kedua, kita harus taat agar apa? Dapat mengalami pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Di sana Sadrah, Mesah dan Abednego tetap taat kepada Tuhan. Walaupun situasinya tidak memungkinkan, walaupun kondisinya ya mengancam nyawa mereka, tetapi ada ketetapan yang luar biasa. Ada ketaatan yang luar biasa. Karena apa? Setelah mendengar firman Tuhan, Sadrah, Mesah, Abednego tetap apa? Melakukan perintah yang daripada Tuhan, yaitu apa? Tetap menyembah kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kadangkala dunia menawarkan hal-hal yang mengenakkan. Dunia menawarkan jalan keluar yang begitu mudah. Tetapi ujung-ujungnya adalah maut, ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi di dalam kehidupan kita, biarlah kita seperti Sadrah, Mesah, Abednego, mempunyai ketetapan hati. Karena apa? Karena firman yang mereka dengar atau firman yang kita dengar menjadi rema dalam kehidupan kita. Firman itu akan menjadi kekuatan kita ketika kita dalam pergumulan. Firman Tuhan itu akan menjadi ketenangan dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, ketika kita mendengar dan kita melakukan suatu ketaatan, kita harus taat agar apa? Memiliki kekuatan yang besar. Di dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini, dikatakan barang siapa yang melakukan apa yang dikatakan Tuhan, maka ia adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Artinya apa? Ketaatan kita ya akan menghasilkan sebuah kekuatan, yaitu kekuatan apa? Kebijaksanaan. Ketika kita taat dan mendengarkan firman Tuhan, ada kebijaksanaan. Ketika kita menghadapi situasi yang ada kebijaksanaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita melangkah dengan benar karena apa? Tuntunan firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Mari pada saat pagi hari ini kita mendengar untuk melakukan ketaatan yang benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah ketika kami ya Tuhan mendengar firman-Mu, kami melakukannya dengan taat, dengan motivasi yang benar. Karena Engkau
senantiasa ya Tuhan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami. Kami melihat janji-Mu, kami melihat penyertaan-Mu, kami melihat di dalam firman-Mu Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami, dalam kami melangkah memberkati umat-umat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi permasalahan, di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar karena mereka taat melakukan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masuki hari ini dengan kemenangan-Mu, kami masuki hari ini dengan firman-Mu, kami masuki hari ini dengan ketaatan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.